bahkan penghuni kegelapan iblis pun harus kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya ya Tuhan, untuk semua kegagalan dari kuasa kegelapan. Nyata kasih bagi kami saat ini dalam kuasa kebangkitan sebagai bukti kasih Engkau mati bangkit bagi kami semua, memberikan pemulihan yang seutuhnya dalam kehidupan kami karena kasih. Tidak ada lagi jurang pemisah karena kasih. Engkau membangun jembatan dalam kehidupan kami lewat kematian anak Yesus Kristus. Itulah kasih yang terbesar. Dan kami bersyukur Engkau ingatkan Tuhan bagi kami lebih dari kasih-Mu dari segala hukum apapun juga, di mana kami dituntut untuk mengasihi Engkau. Tapi ada satu perintah yang baru dipernyatakan bagi kami, yaitu kami boleh mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan semuanya, oleh karena Engkau kasih-Mu sebagai teladan, Engkau sudah memberikan nyawa-Mu kepada kami untuk ampunan dosa dan pengampunan itu terjadi saat ini sampai selama-lamanya. Rasa sukacita kami semuanya ya Tuhan, karena tidak ada kegelapan dalam kehidupan kami, bahwa kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami di tengah bumi ini ya Tuhan, di tengah dunia ini yang segala hiruk pikuknya ya Tuhan menarik kami begitu kencang, begitu kuat, tapi tangan-Mu juga luar biasa, penuh kekekalan itu yang kuasa, yang ya dan amin ya Tuhan, menarik kami ya Tuhan untuk kembali kepada Engkau yang hidup, yang memimpin kami dalam kehidupan kami, dalam tuntunan Roh Kudus membangkitkan kami dalam kuasa kedanian kami. Tunduk saat ini, biarlah kami memuji Engkau. Pujilah Tuhan hai jiwaku, hai tubuhku, roh di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ditinggikan dalam kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Baik, kita baca dulu firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 hari ini. Demikian firman Tuhan, saya membacakan ke Bapak Ibu. Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Kemudian ada ayat satu lagi dari Yohanes 13 ayat 34. Aku jelas masa membaca itu sudah bisa. Baik, saya membacakan. Aku memberikan berita baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Kemudian Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kalau sudah dapatkan, mari katakan amin. Dan ini 1, 2, 3. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dan kita akan ayat referensi berikutnya dari Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di dalam surga adalah sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk melihat Bapak Ibu, ini ada satu ring dan juga neck ya, kalung itu. Sebelumnya hidup kita itu bahagia sebenarnya, terhubung dengan kasih Tuhan. Ya, oleh karena kehidupan kita dan akhirnya kita jatuh dalam dosa sehingga putus hubungan kita dengan Tuhan. Siapa yang bisa menyambungkan ring ini sebagai gambaran? Inilah lingkaran kehidupan kita yang dikuasai oleh aku, yang dikuasai oleh dosa, segala sesuatu aku, sehingga tidak ada damai sejahtera dalam kehidupannya, tidak ada sukacita dalam kehidupannya, karena dia terpisah dengan hubungannya dengan Tuhan. Lihat Bapak Ibu, kemudian kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita, kita bisa melihat apa yang terjadi. 1, 2, 3, katakan haleluya. Haleluya. Tidak jadi ya. Nah, itulah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, betapa kerasan hati manusia. Allah sudah datang kepada manusia, tapi manusia itu selalu menolak.
Oke, yang kedua kali. Apakah berhasil? Katakan amin, haleluya. Amin. Haleluya. Itulah kasih Allah. Ya, kasih Allah dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 38 ayat 9 ini terhubung Bapak Ibu. Ya, adik-adik ya, terhubung. Mau pakai kamu juga bisa. Ini sebagai lambang bahwa kita sudah bersatu dengan Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik mau maupun hidup, Roma 8 ayat 38 sampai 39, baik malaikat-malaikat apalagi apa yang lebih besar dalam dunia ini, baik pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain. Adalah makhluk yang lebih besar dari manusia. Makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah kasih Allah Bapak Ibu, yang apapun juga tidak sanggup memisahkan kasihnya dengan kita. Firman Tuhan katakan, demi Tuhan bahwa siapapun di luar Kristus ya sudah tidak ada hukuman. Tapi tetaplah percaya kepada Tuhan, pegang janji karena kasihnya itu tak akan mungkin bisa memisahkan kasihnya dengan kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, selanjutnya mari bersama-sama. Ya, saya mau menyapa teman-teman. Selamat datang di siaran langsung kami Bapak Ibu yang mendengarkan secara online. Senang sekali hari ini bisa berbagi berkat informasi atau inspirasi dari firman Tuhan. Bukan informasi ya, inspirasi firman Tuhan bersama Bapak Ibu Saudara pendengar di hari ini. Mari kita menikmati momen ini bersama kita juga yang offline di sini. Hari ini kita akan belajar tentang kasih yang merupakan bagian penting dari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Identitas kita sebagai pengikut Kristus bukan salibnya, tapi kasih. Ya. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang kasih, baik sebagai buah roh maupun juga sebagai bentuk ketaatan. Ibu Bapak, kasih sebagai buah roh tentunya tidak ada lain. Daging itu adalah seperti ini, flesh itu akan binasa. Tapi yang menghidupkan kita di dalam kedagingan kita saat ini adalah oleh karena roh. Maka di dalam Galatia 22 ditekankan bagi kita, kasih buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 aspek atau 9 buah dalam kehidupan setiap orang yang percaya menerima Kristus. Saat yang sama Roh Kudus mendiami hidupnya. Maka Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, Roh Kuduslah yang menuntun membimbing kita untuk dekat intim dengan Dia. Kita mengalami encounter ketika membaca firman Tuhan karena Roh Kudus memimpin kita untuk semakin hari. Bukan akulah lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Siapa yang bisa mendekatkan kita dengan Tuhan saat ini? Tidak lain oleh karena bagaimana kita membangun hidup kita di dalam Roh. Maka kisah diberikan tuntunan, yaitu bagaimana seharusnya kita untuk hidup dalam dunia ini. Roh Kudus saat ini memimpin kita. Buah roh itu yang harus kita berikan dalam kehidupan kita. Ya, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada kesabaran, tapi tanpa kasih semuanya itu ibarat dikatakan gong yang berkumandang. Ya kan? Mungkin akan berkumandang dalam arti kita hanya menggunakan itu sebagai suatu bentuk hubungan untuk membangun moral kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan, dengan ya etika mungkin. Kalau menunjukkan penguasaan diri juga diajarkan oleh agama-agama lain. Sukacita mereka harus ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, tapi tanpa kasih. Makanya kasih diutamakan di sini dalam Galatia 22. Kasih itu sebagai suatu hal yang utama. Ya. Disebutkan pertama kali dan ditempatkan pertama kali dari 9 aspek yang dari 8 yang lain. Apa maksud? Apakah ini secara acak saja menunjukkan kesalahan pengertian? Tidak. Kita bisa melihat bahwa ini menunjukkan bahwa kasih Allah adalah dasar dari semua buah roh yang lain. Nah, kita juga berbicara bahwa kasih sebenarnya adalah kasih apa ini yang dimaksud? Mungkin sepengetahuan kita berbicara ini kasih agape. Ya, kalau
melihat di sini, ini adalah sebenarnya kasih yang saat. Kasih yang saat. Apapun engkau, aku kasih. Bagaimanapun engkau, aku mengasihi. Siapapun bagaimanapun suku bangsa, aku mengasihi engkau. Jadi tidak melihat berdasarkan status, situasi, keadaan orang itu. Kasih itu adalah saat. Kasih itu saat. Yaitu kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ya. Atau ini kasih saat adalah kasih yang penuh dengan pengorbanan. Dan Yesuslah yang memberikan teladan kasih saat itu. Ya, mati bagi kita seperti kasih Kristus kepada kita. Kasih ini adalah buah Roh Kudus yang terjadi dalam kita, membuat kita mampu untuk mengasihi dan membuat kita juga bisa bertahan di tengah-tengah situasi. Semua diuji oleh karena situasi. Kasih kita dewasa atau tidak diuji hari lepas hari. Sebagai seorang yang sudah berkeluarga, besi menajarkan besi, sesama menajarkan sesama. Itu tidak mungkin, Bapak Ibu. Tuhan kasih untuk sesuatu yang pengajaran yang sekali ya sudah, sekali peristiwa satu perusahaan ada durasinya atau apa gitu. Tetapi ada maksudnya itu dari bekal sampai kekekalan itu adalah kasih. Sebab Bapa adalah kasih. Ya, kita mampu mengasihi dengan cara yang sama seperti Kristus lakukan. Masih ingat Matius 5 ayat 8? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ibu kalau kita SCDC, terus semuanya adik-adik semuanya juga latar belakang dari pendidikan yang sama. Kalau kita meng-SCDC, kita bisa melihat sebenarnya sempurna itu kalau dalam bahasa Inggris dibilang perfect, ya, perfect. Tapi kalau kita kembali gali, ya, dalam bahasa aslinya ternyata kata sempurna itu diterjemahkan komplit. Jadi sempurna ini tidak ada kaitannya dengan yang di sini maksudnya, tidak ada kaitan dengan layak atau tidak, kudus, suci atau tidak. Bukan itu dalam konteks ini ya. Dalam ayat ini kita bisa melihat konteksnya di situ adalah bagaimana Yesus dan hukum Taurat. Ya, gigi dan gigi, ya, bekal dan bekal. Tapi apa artinya? Kalau kamu yang hanya bisa mengatakan kasih orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi Tuhan ingatkan tentang hidupmu, ya sudah perfect. Kalau ibu pernah makan gado-gado tanpa kacang, ya itulah. Kalau tanpa kacang sambal nggak lengkap, nggak komplit. Ya itu saja sederhananya. Pernah makan gado-gado, makan sayurnya doang. Terus sambalnya masih mau dibuat, ya udah sayurnya habis. Ya, masih mau dibuat, masih mau digoreng, tunggu. Nggak komplit tanpa kacang. Ya kan? Itu sebenarnya. Jadi ini berbicara bagaimana kehidupan tanpa kasih itu tidak lengkap, ya, tidak komplit. Cara hidup kita nggak lengkap tanpa kasih. Cara hidup katakan nggak lengkap hidup tanpa kasih. Kasih sangat penting dalam hidup sebagai pengikut Yesus. Amin. Kasih adalah tanda bahwa kita dekat dengan Tuhan. Ya. Dan kasih itu sebagai buah roh maupun juga sebagai bentuk ketaatan. Tanpa ketaatan, kasih itu ya tidak ada artinya. Seperti gong aja, pukul sekali, toing-toing sudah selesai. Ya, tapi kasih sehari-hari harus pukul gong, pukul gong. Ya itulah kasih. Ya, ini sebagai apa? Buah dan juga sebagai bentuk ketaatan. Ketaatan tanpa kasih juga akan tidak, ya kan? Ketaatan yang membabi buta, mau salah atau tidak pemimpin yang bikin taat. Tetapi oleh karena kasih lah, maka kita bisa lihat seimbang dalam kehidupan kita untuk komplit melaksanakan kasih itu, melakukan kasih itu. Ibu bapak kasih dalam Tuhan. Bayangkan sebuah pohon mangga, ya, yang besar dan sehat. Pohon ini tumbuh di tanah yang subur, sehat, ada air yang cukup. Ya, ternyata dibanding dengan satu pohon yang jauh dari sungai. Ya, kita orang kampung ada hidup di tepi sungai, meskipun harus turun di bawah jauh lama ada 500 meter. Dibandingkan di atas dengan di pohon yang dekat dengan air, suburnya bukan main. Oleh Manado ada mangga telur namanya. Wah, itu luar biasa. Tempat teduh, tempat untuk kita bisa
piknik di situ, teringat masa kecilku. Dan setiap pagi kalau kita datang itu, ya ambil satu itu yang buat pasir itu, ngangkat pasir di bangunan itu, tukang-tukang itu setiap pagi ambil satu itu. Tidak tahu mau kemana, kita tidak tahu jual. Dibiarkan di bus itu siapa datang ambil. Setiap pagi turun, angin, ada burung-burung jatuh buat. Setiap pagi kita dapatkan sampai ada juga orang yang mencuri. Orang ambil sudah silakan ambil aja. Nah, jadi ini subur oleh karena dia kena matahari, dia juga mendapat cukup air. Karena itu pohon tersebut ada yang menghasilkan buah mangga yang manis dan juga segar. Begitu juga Bapak Ibu kita sebagai orang Kristen. Jika kita hidup dekat dengan Tuhan, menerima air, yaitu dari firman-Nya, menerima cahaya kemuliaan, ya matahari, ya kita katakan sebagai orang percaya ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Menerima air dari Roh Kudus, aliran air kehidupan yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita, maka kita akan menghasilkan buah yang baik. Salah satunya ialah kasih. Amin Bapak Ibu. Ya. Seperti pohon yang tidak bisa memaksa buahnya untuk tumbuh, ya tumbuh sendiri. Kita juga tidak bisa memaksa diri kita menjadi lebih pengasih, menjadi orang yang lemah lembut dalam arti gampang dibentuk. Itu lemah lembut adalah orang yang gampang dibentuk oleh pemimpin kan, oleh bawahannya kan, atau sesamanya. Responnya selalu positif. Itu orang lemah lembut. Lemah lembut bukan ya letoy begitu apa gitu enggak, tapi dia punya pribadi yang lembut. Marah, pernah dengar orang marah? Itu dosa. Tapi kita udah gemetar luar biasa. Dia nggak bicara gede-gede, itu dosa. Dia itu dosa. Tapi dengan cara menyampaikannya inilah ayat orang ini ternyata bisa lembut oleh karena dia gampang dibentuk. Nah itu kita juga tidak bisa memaksa diri kita untuk lebih sabar sebagai pribadi, apalagi kalau dalam temperamen kolerik dan melankolis, jauh satu di A, satu di B, bagai bumi dan Mars. Kolerik dan melankolis itu tabrakan pribadi itu kalau kita punya karakter itu. Tabrakan sangat menjadi perjuangan bagi seorang yang kolerik dan melankolis. Mau sempurna ditambah dengan kolerik, tapi oleh karena situasi dan keadaan tidak bisa sempurna, dia marah pada dirinya sendiri. Itu ada pengalaman nggak? Siapa di antara kita? Mungkin diri saya. Kalau mengerjakan sesuatu harus sempurna. Kalau enggak ya sudah, gak usah tinggalkan. Kan nggak boleh juga. Ya kan kalau orang Samui beda kan? Belum ada planning apa jalan. Ya jalan juga akhirnya. Meskipun asal ya dia sedih kegagalannya, tapi dia bangkit lagi. Tapi seorang kolerik dan melankolis, temperamen yang dua ada dalam diri kita, itu buat bentuk kita. Siapa yang bisa membuat mengontrol itu lebih kuat daripada diri kita mengontrol? Ya, tidak lain ada bantuan dari Roh Kudus. Ya, kalau kita baca positif dan negatif kan ya, maka yang negatif dari keberadaan seorang yang punya temperamen yang begitu, yang bantuan Roh Kudus mengendalikan, makanya dalam kehidupannya ternyata dia mengalami yang lembut oleh karena sudah mengalami perjuangan, sehingga dia berserah pada Tuhan. Dia memimpin hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan, dan Roh Kudus selalu hidup di dalam kehidupannya. Kasih itu akan muncul dari hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Kita mengalami encounter, kita membaca firman, dan Roh Kudus mengisahkan kita ketika mungkin kita dalam situasi yang sulit, dalam kondisi di mana ya kita sendiri tidak sanggup untuk bertahan, tidak berespon dalam situasi yang negatif dalam kehidupan kita. Apa maksudnya? Biasa kehidupan rumah tangga hari lepas hari membentuk kita. Siapa kita? Apakah kita sudah dewasa? Jadi jangan menolak pasangan kita, anak kita. Mungkin, yaudah kamu jangan usah bikin pusing punya kepala apa ini? Pakai kepala semua pica. Kan nggak boleh begitu juga. Nah itu, kan itu juga aku mengalami Bapak Ibu sebagai orang anak mengharapkan anak ternyata dilakukan jauh C, E. Nah kalau E kan gagal. Kalau dalam arti ulang lagi ya, maksudnya dia berlihat. Amin, wah senang, iya kan? Begitu. Jadi kita berharap seperti apa yang kita mau. Belum tentu juga orang. Terus bagaimana dalam kehidupan ini?
Ibu bapak kasih dalam Tuhan, adik-adikku, kita bisa melihat bahwa Yohanes 13 ayat 34 juga lebih dalam mengajarkan kita. Ini saya bacakan firman Tuhan. Berita baru aku berikan kepadamu yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi satu sama lain. Ini saya terjemahkan secara letterless kalau kita eksegesi. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 34 ini ada kata benda sebenarnya perintah baru ini. Entolen kayaknya. Nah, maksudnya apa? Perintah baru sebenarnya bukan perintah yang baru bagaimana maksud Tuhan Yesus. Katakan di sini, perintah baru aku berikan kepadamu. Hal yang sama juga sebenarnya kita diingatkan dalam hukum Taurat itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kemampuannya, akal budimu dan segala segenap kemampuannya. Tapi pun ditambahkan, kasihlah sesamanya, ya, dirimu seperti kasihlah orang lain sesama seperti engkau mengasihi dirimu. Bagaimana itu? Iya kan? Sesuatu yang aneh, tapi mereka ingat itu tentang kasih. Apalagi sebagai orang yang pada saat itu ngerti hukum Taurat, tahu hukum Taurat, anak itu tahu benar, dan mereka sudah dididik sampai menjadi khotbah dalam arti seorang yang sudah dewasa lewat sekolah kehidupan dalam kehidupan kerajaan pada saat itu. Dan sampai pun ketika kekristenan ada pada saat itu, mereka tahu, oh iya, ya kan ada 10 keuntungan, 1 sampai 4, kita semua disuruh untuk mengasihi Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini, ya semuanya itu. Tapi kita temukan, ya Tuhan tidak menyediakan 1 titik pun dalam hukum Taurat. Tapi perintah baru ini, dikasihilah sesama manusia seperti engkau. Ya, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Mungkin pada dirimu, maksudnya apa ini? Ya, terus contohnya, ya ini loh aku sudah berikan. Bapak Ibu, I give. Aku berikan, aku sudah memberikan. Kalau di eksegesi diterjemahkan Indomie, kenapa tidak perintah baru ini? Perintah baru ini dalam bahasa tidak ada bentuk waktunya, karena itu kata bentuk. Nah, di sini di Indomie ternyata aku memberikan itu kata kerja. Maka kita temukan bentuk waktunya. Ternyata di dalam ini bentuk waktunya berada dalam present indikatif aktif. Aku memperkatakan ini. I commanded you, new maksudnya. Berita yang baru, perintah yang baru. Mereka terkaget karena Yesus sudah memberikan hidupnya yang searah kepada mereka. Mati bagi mereka. Mati dan intinya adalah melaksanakan kasih dalam kehidupan mereka. Saya temukan di sini kata kerja ternyata ini tidak ada durasi. Ya, present indikatif aktif itu tidak menunjukkan ada durasinya, waktunya setelah selesai, tetapi juga bukan perkejadian di dalam satu peristiwa. Kayak baptis selesai sekali sudah. Itu always, tapi present, ya, indikatif aktif adalah berkelanjutan. Makna kebenaran-kebenaran yang apa yang sudah dia berikan itu berkelanjutan dari kekal sampai kekal, sampai kita mati. Sebab di dalam surga, di dalam Bapa ada kasih. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tentunya ini selain kasih itu berkelanjutan, ini menunjukkan juga bahwa kamu seharusnya lakukan hal yang sama. Kamu saling mengasihi, ya. Hinakai hamis agapeto, alelus. Nah, kata kerjanya adalah di agapeto, kata dasarnya adalah. Tapi ini juga menunjukkan ternyata bentuk waktunya present subjektif aktif. Jadi ada satu tujuan ketika Yesus menyatakan, hai, inilah perintah baru. Menunjukkan tujuan dan maksud supaya kita terus-menerus mengasihi dengan tindakan yang berkelanjutan dalam situasi apapun di generasi saat ini. Nah, respon kita akan menentukan, ya, bukan benar atau salah, tapi respon kita. Apakah kita naik tangga di dalam buah kehidupan kita? Starting point-nya, kalau kita ambil garis
yang convergen untuk sampai 101234 ya, plus garis vertikal horizontal 5678. Ternyata kalau kita tarik garis dari 0 ini, kita sedang menuju kepada satu tujuan yang jelas. Atau kita naik tangga. Ternyata langkah kelima kita mentok di situ aja. Saatnya dalam usia, dalam pendewasaan iman, kamu sudah mendekat ke tinggal satu langkah untuk bisa menghasilkan buah. Tapi ternyata satu langkah kita mentok di situ aja. Tapi kita tidak pernah berada pada garis atau naik terus turun. Akhirnya kepada kebinasaan. No. Tapi kita tetap naik tangga terus menerus untuk berbuah. Inilah buah roda kehidupan kita. Jadi menuntun kita untuk sempurna dalam kehidupan atau komplit, yaitu. Nah inilah tujuan namanya adalah supaya kita terus menerus dalam kehidupan kita mempraktekkan kasih itu. Perintah Yesus artinya terus ditaati secara berkelanjutan dan juga harus dihidupi berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi satu gaya hidup. Gaya hidup kasih itu Tuhan minta menjadi gaya hidup. Siapa yang dapat melakukannya? Ya nggak bisa. Ya, buah mangga nggak mungkin memaksa buahnya. Kalau cepat musim itu sudah berbuah, kemarau, tidak dikasih pupuk, bagaimana? Ya pasti ada situasi dan reaksi. Aksi dan reaksi pasti ada yang kan bisa terjadi seperti itu. Ibu bapak kasih itu ditekan oleh situasi dan keadaan. Jangan berbicara kasih untuk dewasa kalau kita takut bertemu atau takut konflik. Karena itu kasih menjadi gaya hidup yang Tuhan mau dari hari ke sehari dalam kehidupan. Siapakah kita karena orang lain menyakiti sehingga kita mati? Untuk dia yang sudah menyakiti saya belum ada kayaknya sekarang. Dan tak perlu terjadi karena hanya sekali Yesus lakukan sekali untuk selama-lamanya. Dia berikan hidupnya untuk semua terbangun hubungan jembatan kita dengan Tuhan. Itulah kasih Allah bagi kita. Ibu bapak kekasih dalam Tuhan, Yesus sudah memberikan hidupnya karena dia mengasihi. Maka kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ini satu kita baru dan kaget mereka, tetapi ini benar. Ya, jadi kalau dalam situasi keadaan kita di mana kita disakiti, artinya bahwa kamu atau kita semua sedang diizinkan, dirimu sedang diizinkan untuk mengalami perjumpaan ilahi, encounter dengan Tuhan dalam hidup. Itulah kasih. Kita nggak mau hidup enak-enak. Ada jalan dualisme dalam Alkitab dikatakan, wah perjalanan pada guru atau perjalanan orang percaya selalu hidup perjalanan pada guru. Terus mau kemana? Mau hidup di padang rumput terus. Tapi ternyata ada juga kita melihat ada orang miskin kemana. Tapi jangan ekstrim kiri, ekstrim kanan. Dua-duanya ada. Dalam arti jangan juga kita takut hidup dalam penindasan. Takut juga untuk mempraktikkan kasih. Takut juga untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Ya, itulah kenyataan. Gelap dan terang. Tidak bisa kita hindari. Menghindari. Kalau saya pilih terang aja deh, kalau kegelapan itu orang gelap semua nggak bisa apa itu. Fakta nih, kalau enggak kita pikir kita di surga saja, ya sudah mati ya di surga. Tapi kalau kita hidup, kita kan stres. Nikmati aja. Apa? Dengan sumber daya surga yang akan diberikan kepadamu selama engkau ada sampai Yesus datang kedua kali selesai semuanya. Roh Kudus menuntun kita untuk berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, perjumpaan pribadi bisa saja orang berbagi cara. Ada cara Tuhan menyatakan untuk dia dijumpai secara pribadi di dalam keberbedaan pribadi, dalam kemampuan akademis, dalam kemampuan apapun pada dia. Orang Tuhan bisa datang pada berbentuk keberadaan suku budaya setiap orang dan keterbatasan dia. Ya, orang pintar mungkin ya dalam ukuran standar dia, tapi ada orang juga yang memang berpendidikan. Tuhan bisa berbicara kepada dia. Karena apa? Ya dasarnya dia mau melakukan firman Tuhan. Dan diizinkan untuk bertemu dengan Tuhan di dalam firman, di dalam Roh Kudus yang menuntun. Jadi teladan kasih searah sebagai perintah yang pribadi saya, ya, bagaimana Tuhan? Bagaimana saya nggak bisa menuntut orang yang bersama kepada saya? Hak saya Tuhan, saya loh Tuhan. Kalau saya punya pistol pada saat saya disenggol di mobil itu, saya sudah tembak 4 pagi itu. Tuh, dalam bayangan saya itu begitu. Tuh, ada pistol. Saya pikir, respon saya itu begini ya.
Kenapa kok saya ingin membalaskan kekesalan saya kepada orang yang sudah menyakiti saya? Tapi Bapak Ibu, ya saya harus ambil keputusan dalam waktu yang sama untuk bagaimana melepaskan kata-kata positif yang diberkati Tuhan. Selamat sampai tujuan. Berat ya Bapak Ibu? Berat. Itu kasih searah, tapi bukan kasih searah belum sempurna kasih. Itu hanya respon mungkin karena daging aja ya, udah dewasa. Tapi kalau dalam keadaan ditodong senjata, ya saya pernah ditodong senjata Bapak Ibu. Itu terkecil-kecil pernah ditodong senjata Bapak Ibu. Masa kecil penuh dengan kenakalan juga, karena bapak yang tidak ada di rumah pun dia ada. Terserah kamu deh. Ya ternyata aku ditodong polisi, dikira aku mencuri. Ya kan? Ditodong, lari Pak. Dikokang apa senjata? Saya baru dengar itu kokangan senjata itu daripada film-film itu gak serem. Tapi satu meter di belakang saya, lari gak tembak. Saya melangkah lari, langsung belok kanan ke kiri, nggak bisa kalau melangkah begini udah bunyi itu senjata. Maksudnya kokangannya itu. Tahu kalau saya lari, akhirnya memang saya menyerahkan. Karena saya lari bukannya belok, tapi lurus. Aduh. Dia sasaran tembak dong. Lari aku tembak 3 kali dong. Lari saya tembak kamu. Tuh. Waduh Bapak Ibu tahu nggak? Ya, itu sakit sekali kan. Saya nggak buat kejahatan. Saya dituduh senjata, ditodongkan senjata. Ya kencing di celana. Saya pipis di celana Bapak Ibu. Sampai di polsek itu kejadian malam Minggu. Ya Minggu karena tidak ada aktivitas, hanya ada polisi jaga. Disuruh tidur bukan di sel. Udah dibawa di polisi. Ini ada 5 orang tim itu. Sampai di pos mereka juga ragu, ini anaknya kok polos banget ya. Ya masih SMP, ekstra gitu. Ya kan? Saya ekstra gitu. Ya, kamu tidur di situ. Tidur di penerima orang laporan di meja itu. Ya kalau saya bisa lari, apa saya? Tapi kalau saya nggak lari. Ya itu karena ya orang mau dibilang bego atau gimana? Ya, lugu gitu. Ya udah karena udah tak saya nggak tahu juga kenapa saya ditahan. Tapi saya lihat kok kangen itu Bapak Ibu. Saya bego saya lari. Ada kemaluan peristiwa itu Bapak Ibu. Jadi kasih searah bagaimana seperti engkau diperhadapkan seperti itu. Sehingga dalam seminggu Bapak Ibu bunyi sirine itu masuk. Bunyi lagi saya masuk. Kakak sudah kenapa kamu Fen? Iya saya takut polisi Pak. Aduh, cuma segitu aja. Respon saya tuh ya sebaiknya yang tetap positif. Bukan seharusnya mencari jalan keluar untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah Bapak Ibu. Kasih yang sekarang ini sesederhana itu, tapi juga tidak segampang itu. Jadi sebenarnya ya kalau saya dibentuk, makanya diskusi dengan istri, kasih searah. Ya sudah, searah saja. Respon bagaimana dia kami tetap searah. Anak bagaimana? Ini kasih aja. Ya dia yang kadang-kadang mau jatuh, mau marahin. Karena dia yang mengingatkan saya sudah dalam posisi standing to the Bible, ingat firman Tuhan. Tapi kadang-kadang dia juga bisa situasi menekannya, sehingga bisa ada kata-kata yang nadanya tua tinggi, ya lembut. Dia orang yang lembut tapi nadanya tinggi. Anakku juga jadi ayahnya ngepel, ya kan? Ya situasi itu kadang-kadang membuat kita tidak berdaya untuk mempraktekkan. Ya. Tetapi dia bilang, asalkan kau mau aja. Memang berat nih, saya mau mengasihi orang yang menyakiti saya, orang yang menipu saya, diambil uang istri saya dan juga saya. Bagaimana mau mengampuni dia? Kita telepon lah dia, tapi udah sakit. Tapi karena kita nggak mampu, ternyata asalkan kita mau, nah disitulah firman Tuhan mau bekerja. Firman Tuhan menuntut, bukan hatimu katakan aku mau, tapi berat Tuhan. Sangat berat Tuhan untuk mempraktekkan kasih dalam situasi apa dalam kehidupan kita alami. Hubungan dengan saudara kah? Hubungan dengan anak kah? Anak dengan orang tua kah? Nah di sini kita menjadi tantangan. Kita tidak perlu keluar dan pergi dari rumah itu atau bersikap bukan benar atau salah. Bersikaplah seperti itu. Aku mau tapi berat. Just do it. Mau aja deh. Pasti terus akan terberikan belas kasihan
di hati. Apa yang itu saksikan sebenarnya ada kesempatan, cuma karena of durasi, ya. Jadi tidak saya izinkan dulu saksian. Tuhan izinkan situasi apapun untuk mendewasakan kasih. Ibu bapak kasih dalam Tuhan. Saya teringat satu pujian. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi sama-sama memberitakan Injil, melayani, mengasihi lebih sungguh. Dan tiga tahun aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Coba kita renungkan kata-kata ini. Ini sebenarnya diperhadapkan kepada kita. Tuhan Yesus minta, maukah engkau menjadi anggur dan terpecah bagiku? Maukah engkau menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, roti yang terpecah? Mari kita tunduk kepala, kita renungkan, ingat Tuhan meminta kepada kita. Siapa maukah engkau menjadi roti yang terpecahkan bagi Yesus? Maukah engkau menjadi anggur yang tercurah bagi Yesus? Katakan, aku mau menjadi roti yang terpecah bagiku. Katakan, aku mau menjadi anggur yang tercurah bagiku. Siapakah yang sudah menyakiti engkau? Perhadapkan dia di hadapan Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus untuk engkau punya respon yang baik, karena tidak mudah. Tapi percaya, asalkan engkau mau, ada kuasa damai sejahtera yang Tuhan berikan kepadamu untuk melangkah. Ketika orang memalingkan engkau ketika engkau bersalah, oleh karena dia benci padamu, bukan engkau salah, tapi engkau terulur tangan pada dia. Ketika engkau mau reaksi dukungan dan positif, engkau bertemu dengan dia, bukan lagi melihat di mukanya sebagai muka upaya, tapi ada damai sejahtera dalam hati yang buat segala sesuatu di depan kita menjadi sesuatu yang karena belas kasihan Tuhan mengasihi, sama seperti aku juga mengasihi dia. Kasih Tuhan yang membuat engkau bisa menerimanya. Oleh karena pengampunan Tuhanlah, oleh karena Kristus dan kasih di dalam semua buah roh dalam kasih, tanpa pertahanan kasih itu menjadi sia-sia. Situasi yang membuat engkau menjadi dewasa, jangan lupa mempraktikkan kasih, menjadikan gaya hidup kasih yang sama menjadi gaya hidup. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau ingatkan kepada kami semua bahwa apa yang sudah pernah kami dengar itu dari dulu sampai sekarang, bahwa Engkau menyatakan kebenaran kasih, memperkatakan sekali, tetapi makna dan semua keteladanan hati pasal itu berguna bagi kami sampai pada saat ini. Sampai Engkau menjulukan orang-orang formal, menuntut kami semuanya Tuhan untuk bersama dengan Engkau di dalam surga menikmati kasih-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu Bapa, memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, itulah kami saat ini berjuang. Biarlah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga, di mana di bumi kami ya Tuhan. Kami
percaya Roh Kudus yang menuntun kami. Untuk kami naik tangga terus sampai kami berbuat sempurna, komplit dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mau hari ini karena kebaikan hatimu, kasihmu diketahui semua orang. Ini quotes ya, supaya mereka melihat kebaikan Tuhan melalui. Namun jika ada kebaikan kamu yang kamu lakukan secara tersembunyi, cukuplah Tuhan yang mengetahui. Amin. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, saya berhenti berdiri.